Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Salman. Di sini saya akan mencontohkan sebuah program yang dia akan melaksanakan sebuah fungsi untuk melakukan quicksort dalam link list. Ya, langsung saja kita membuat sebuah codingannya. Di sini pada tahap awal kita akan membuat sebuah eh, node dari link listnya. Oke, kita kasih command saja membuat node link list. Sebentar, saya cek dulu sudah terrecord. Ya, sudah. Membuat node link list. Yang pertama, kita melakukan sebuah struct node, struct node. Yang pertama kita mengumpulkan sebuah datanya, maka kita membuat sebuah variabel data, lalu kita membuat sebuah variabel dari pointernya itu node next. Ya, lalu kita ini di koma juga. Oke. Setelah itu kita ingin membuat lagi sebuah program yang bagian program yang buat untuk menyisipkan node pada awal link list. Oke, di sini membuat node pada awal link list berarti untuk menyisipkan node pada awal link list. Oke, sebut saja sebuah void, kita sebut saja namanya push, mengisi, lalu kita struct node, kita lakukan pemanggilan struct node header. Ini untuk di depannya. Lalu juga kita membutuhkan sebuah variabel untuk new datanya. Oke, selanjutnya mari kita isi dari program ini. Yang pertama, kita akan mengisi sebuah program untuk bagaimana cara kita untuk menempatkan node-nya. Penempatan node. Oke, di sini kita buat struct node, lalu kita rujuk kepada new node. Oke, new node sama dengan struct. Oke, lalu juga kita membutuhkan sebuah tempat untuk memori tempat yang akan kita gunakan, maka kita harus mengisikan location. Oh ya, kita harus mengisi library di sini dulu. Kita tambah include. Oke, mail location. Oke, malloc. Oke, selanjutnya dari setelah kita masukkan mail location, atas kita seberapa mail locationnya itu size of menggunakan fungsi size of dari strukturnya itu. Oke, ketik command. Selanjutnya kita akan membuat sebuah untuk program untuk menyimpan data. Oke, menyimpan datanya new node. Itu kita rujuk kepada data. Oke, sama dengan new data. Oke, setelah itu kita membuat program untuk menyambungkan list lama dengan node baru. Jadi menyambungkan. Oke, pertama oke, maka dari itu maka kita memanggil node itu new node.
lalu nextnya itu sama dengan href. Oke, kita rapihkan. Setelah itu kita membuat sebuah program untuk mengubah head node-nya itu ke node baru, karena kita kan mengisi tadi mengisi sebuah node, maka node baru head node-nya itu akan berubah. Oke, kita mengisi head node-nya head ref, yaitu sama dengan new node. Oke, ya, untuk sebuah program menyisipkan node pada awal Inggris itu sudah selesai. Kita di sini lanjut selanjutnya membuat sebuah program untuk memprint, untuk menampilkan isi dari linksnya ini. Oke, kita void misalkan namanya print list. Oke, lalu struct kita isi itunya, nilainya node. Misalkan. Oke, selanjutnya kita menggunakan kondisi while. Kalau misalkan node-nya nggak null, maka kalau misalkan node-nya berarti nggak ada. Sekarang berarti kita menggunakan sebuah fungsi while ketika node-nya tidak sama dengan kosong atau null, sama dengan caps lock null ya, maka perintahnya adalah kita menampilkan dari %d yang artinya double atau sebuah bilangan, lalu node data. Oke, setelah itu kita isi lagi node-nya itu menjadi node next. Kita cek itu next. Oke, setelah itu keluar dari sini agar terjadi enter ke bawahnya, maka kita sebuah program print menggunakan sebuah fungsi enter. Selesai. Oke, setelah itu kita ke bawahnya, kita membuat sebuah program untuk ini belum saya jelaskan, untuk menampilkan list. Oke, ya, setelah itu kita akan melakukan sebuah return untuk node terakhir pada list. Jadi di program ini tuh intinya untuk membuat return node terakhir pada list yang ada. Oke, lalu kita membahas sebuah programnya langsung. Oke, kita membuat mencari get tail atau ujungnya. Kita sebut saja get tail, lalu struct node misalkan. Oke, selanjutnya tidak usah pakai koma. Oke, selanjutnya dari setelah itu yang harus kita lakukan melakukan sebuah kondisi lagi. Kalau misalkan curinya tidak sama dengan 0 dan current next-nya itu tidak sama dengan 0-nya juga, maka kita melakukan sebuah. Oke, kita langsung saja ke codingnya. Cure tidak sama dengan kosong, tidak kosong atau null, dan cure next-nya itu
tidak sama dengan kosong juga atau null, maka kita akan mengisi nilai kurnya itu sama dengan kur x. Oke, itu kita keluarnya, kita maka akan return dari nilai kurnya itu. Oke, karena kur itu sebagai not terakhir. Oke, setelah itu kita menentukan sebuah dalam linked list ini membutuhkan sebuah pivot. Di sini kita menentukan pivotnya itu menggunakan dari node terakhir. Jadi membuat pivot dari node terakhir. Oke, membuat pivot dari node terakhir. Yang pertama struct node. Sebuah partisi misalkan biar mudah. Setelah itu kita membutuhkan dari nilainya itu ada struct node head, ada node n, ada n-nya juga. Ya, betul. Kita membutuhkan sebuah node head. Oke, berarti struct node head, lalu struct node dari n-nya, lalu struct kita melakukan sebuah penunjukan new head, lalu struct. Kenapa selalu kayak gini? Struct head udah, berarti new n. Oke, struct new n. Sorry, kita kurang memasukkan new n. Oke, setelah itu kita isi dari program ini dengan pertama kita melakukan membuat sebuah variabel struct node, lalu pivot itu sama dengan, karena kita pengen taruh di akhir berarti n. Oke, setelah itu struct node dari previousnya adalah null, lalu karena yaitu kita jadikan sebuah head dan tailnya kita jadikan pivot. Oke, setelah itu kita melakukan partisi. Selama partisi mungkin head dan n itu kan akan berubah dan akan mengupdate dari nilai new n sama new n-nya. Jadi kita akan membuat sebuah program untuk mengatasi hal itu, yaitu ketika ketika kurnya tidak sama dengan pivot, maka kita melakukan sebuah if data kurang dari pivot data, maka kita membuat sebuah
node pertama itu memiliki nilai ketika node pertamanya kurang dari Vipot, maka dia akan otomatis menjadi new head. Maka dari itu di sini ada fungsi if lagi, if new head. Ketika new head-nya sama dengan null atau kosong, tidak ada lagi, maka tidak boleh. New head-nya sama dengan null, maka new head itu sebagai current. Oke. Setelah itu selanjutnya kita membuat sebuah selanjutnya ada lagi previous yang itu menjadi cur, dan curnya itu sebagai cur next. Oke. Dari membuat Vipot dari non pertama, ketika Vipot kurang dari Vipot sudah selesai, maka dari itu kita akan masuk ke dalam fungsi ketika keadaannya curnya itu lebih dari Vipot. Pertama kita membuat sebuah fungsi else di luar dari ini. Else gak usah deh, kita kasih tanda aja jika curnya itu lebih dari Vipot. Yang pertama, kalau misalkan if-nya lebih dari Vipot, maka kita akan memindahkan node ke tail. Selanjutnya dan merubah tail. Pertama if ref, maka di sini ref itu menjadi next. Sama dengan cure next. Setelah itu ya betul. Lalu setelah itu kita mau node. Kita sebut sebuah temporary atau temp menjadi next. Selanjutnya kurnya itu sebagai next itu kita isi kosong dulu. Setelah itu tailnya kita isi next sama dengan cure. Sama dengan cure. Setelah itu kita merubah tailnya juga. Tail lagi, tail menjadi cure dan cure menjadi temp. Selesai. Untuk membuat Vipot dari node terakhirnya, maka dari itu kita lanjut sebentar. Belum selesai. Kita harus membuat sebuah fungsi lagi ketika Vipotnya adalah elemen terkecil di current list-nya, maka Vipotnya langsung menjadi head. Di sini kita kasih jika Vipot adalah elemen terkecil di list, maka Vipot menjadi head. If berarti dalam fungsi if, karena jika new head
Jika new head-nya itu sama dengan 0, terus sebelah itu kosong, maka kita isi new head-nya itu sebagai vektor. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate new n menjadi last node, mengupdate new n sebagai last node. Oke, berarti mengupdate new n itu sebagai tail. Oke, terus di sini kita melakukan sebuah return untuk paper nya ke return report. Oke, setelah program ini kita membutuhkan sebuah cara untuk penyortingan dari node terakhir. Kita langsung saja membuat penyortingan dari node terakhir. Oke, penyortingan dari node terakhir, maka dari itu itu new head bukan new head, kita melakukan sebuah quicksort dari rekursif menggunakan fungsi rekursif. Salah, sebut saja quicksort rekursif. Oke, membuat sebuah quicksort reku. Lalu setelah itu kita isi, kita memerlukan struct node dari head-nya, struct node head, dan juga kita membutuhkan struct node n-nya. Oke, setelah itu selanjutnya kita awalnya membuat kondisi dasar ketika if ketika not head-nya itu tidak sama, atau ketika stage-nya tidak sama, atau head-nya itu sama dengan n, maka kita akan langsung mereturn saja. Itu sebuah head, return head, langsung saja. Oke, sebentar, ini ada yang error. Quicksort title struct. Sorry, typo. Oke, sudah benar. Setelah kita membuat kondisi dasar, kita membuat sebuah pengecekan kondisi dasar. Setelah itu struct node-nya itu menjadi new head. New head-nya itu kita isi dulu, kosongkan, lalu dari new n-nya juga lalu kita membuat dari new n-nya di head yang m. Oke, new n-nya kita isi juga new. Oke,
typo lagi, struct. Oke, setelah itu kita akan mempartisi list dari new head-nya, new head dan new end-nya, sehingga akan terupdate dengan fungsi dari partisi ini. Yang pertama, struct n. Kita melakukan struct n. Sorry, bukan struct n, struct mode. Kita rujuk kepada new head. New head-nya. Oh, tidak. Kita ke pivot. Oke, itu sama dengan kita isi dari fungsi rekursifnya itu partition. Kita panggil fungsi partition. Oke, setelah itu partition kita isi ininya awalnya head, lalu itunya end, lalu dari new head-nya itu ya new head, kita isi new head. Lalu kita membutuhkan juga di new end-nya, nilai new end-nya itu value new end-nya sebagai new end juga. Oke, selesai. Sudah dari itu kita menemukan sebuah kondisi lagi. Jika vapor-nya itu elemen terkecil, maka tidak perlu melakukan rekursi pada elemen kiri. Pertama, jika vapor elemen terkecil, maka tidak perlu melakukan rekursi pada elemen kiri. Oke, pertama if melakukan karena sebelum memerlukan sebuah kondisi new head. Jika new head-nya itu tidak sama dengan vapor, maka kita akan mengatur node sebelum vapor di vapor node-nya itu disimul. Oke, if maka struct node yaitu sebagai kita membuat sebuah temporary dari new head. Oke, setelah itu kita melakukan memerlukan sebuah kondisi while ketika time-nya itu time x-nya ketika time x-nya itu tidak sama dengan vapor. Oke, tidak sama dengan vapor. Oke, ketika time-nya tidak sama dengan vapor, tidak ini cuma satu, maka time-nya itu ini bukan ketika time-nya tidak sama dengan tidak sama dengan vapor, maka time-nya itu kita pointer kepada next. Oke, setelah itu kita keluar dari fungsi while, time-nya itu sebagai time next-nya itu adalah null. Oke. Nah, di sini setelah ini kita akan melakukan sebuah fungsi rekursif. Kita membutuhkan sebuah fungsi rekursif dari melakukan rekursi untuk list sebelum vapor. Oke, berarti kita lakukan new head itu sama dengan dari kita memanggil fungsi sendiri quicksort. Nah, ini rekursif, quicksort rekursif. Lalu kita mengisi nilai head-nya dengan n-nya menjadi new head.
dan time. Oke, setelah itu kita akan mengubah next pada last node sebelah kiri menjadi variable. Oke, kita membuat sebuah temporary get. Kita menggunakan fungsi getTail untuk mencari ujungnya dari newHead. Oke, temporary. Dan kita jadikan next itu variable. Ya, di kondisi ini ada yang error. Ini dia meminta apa? Ketika partitionnya and sebentar, ada error di sini. Kita melakukan partition. Sebentar. Ya, oke. Tadi ada sebuah kesalahan di sini. Kita tidak teliti dalam hal ini. Kita tidak memasukkan ini kepada subnode dari quicksort-nya itu. Kita hapus dahulu. Oke, lalu kita kembalikan ke dalam sini. Seharusnya ada di dalam sini. Oke, sudah dimasukkan. Kita masukkan subnode-nya. Lalu jika variable-nya elemen terkecil, ya sudah tidak ada error lagi. Setelah itu kita sampai mana? Kita sampai time next variable. Oke, kita perlu keluar lagi dari sini. Kita akan melakukan rekursif lagi. Rekursif untuk elemen setelah variable. Oke, melakukan rekursif untuk elemen setelah variable. Oke, variable nextnya itu sama dengan quicksort. Quicksort rekursi, lalu variable text-nya. Text-nya adalah new n. Oke. Setelah itu kita return value dari new n. Oke. Setelah itu kita memerlukan sebuah fungsi utama atau main fungsi untuk melakukan quicksort-nya. Jadi kita membuat sebuah void quicksort. Misalkan void quicksort. Oke, melakukan void quicksort, lalu struct dari node-nya, lalu headref-nya. Setelah itu kita buat sebuah headref-nya itu kita isi sebagai langsung rekursif lagi quicksort record. Kita isi awalnya adalah headref, lalu head-nya adalah headref, dan n-nya itu kita mencari sebuah getTail menggunakan fungsi getTail dari
isinya itu ini itu mengisi nilai kurnya dari href, mencari ujungnya dari href. Setelah itu kita hitung. Oke, kita di sini menemukan sebuah main class-nya untuk memanggil metode sebuah tempat-tempat program yang sudah kita buat. Kita membuat sebuah class main, metode main. Oke, main metode, setelah itu kita isi, kita membuat sebuah variable n untuk mengisikan sebuah berapa banyak sih link list yang akan kita isikan. Lalu kita memerlukan sebuah file tempat juga untuk isi nilainya tersebut. Let's say kita sebut nilainya adalah isi. Oke, setelah itu kita melakukan sebuah subnode lagi. Subnode let's say subnode A itu sama dengan 0. Oke, setelah itu kita agar terlihat kita harus mengisikan apa, maka kita tunjukkan saja, kita tampilkan dengan fungsi printf, masukkan banyak data yang akan disorting. Oke, kita fungsi /n. Oke, selanjutnya kita memerlukan sebuah fungsi scan untuk memasukkan berapa banyak sih data yang akan kita sorting gitu. Oke, kita lalu kita masukkan nilainya ini ke dalam isi. Oke. Oh, sorry, ini bukan pesannya. Oke, setelah itu kita melakukan fungsi for agar mengisi seberapa banyak yang kita inginkan. Kita integer i sama dengan 0. Lalu kita ketika i-nya kurang dari banyak yang kita inginkan atau n tadi variabelnya, maka i plus i terus bertambah. Lalu dalam fungsi for yang ini kita memerlukan sebuah, biar tahu kita ini mau memasukkan nilai ke berapa, kita mau menambah satu variabel lagi, misalkan c itu sama dengan i tambah 1 atau i plus plus, bisa tambah 1 juga. Nah, lalu setelah ini kita melakukan printf. Agar user tahu, masukkan nilai ke send lalu c. Jadi user tahu dia sekarang ini sedang mengisikan data keberapa. Oke, setelah itu masukkan fungsi scan-nya. Send menjadi, kita masukkan ke dalam isi. Ya, kita masukkan ke dalam isi. Setelah itu kita panggil fungsi push. Yang mana fungsi push ini dia itu tadi untuk mengisi dari link list-nya. Kita panggil a sebagai href-nya, karena di fungsi push itu membutuhkan href sama juga, dan juga new data. New datanya kita isi sama dengan isi. Oke. Ya, setelah itu
eh, untuk membuktikan dari proses ini, kita bisa saja langsung menampilkan dari proses link list yang sudah dilakukan penyortingan, namun untuk membandingkannya, kita bisa menampilkannya dengan seperti ini. Misalkan link list yang belum disorting, atau bisa link list sebelum disorting. Oke, link list sebelum disorting. Sorry, link list sebelum disorting. Setelah itu kita panggil dari fungsi print list. Jadi kita akan nge-print list dari yang awalnya, yaitu dengan node kita isi A. Oke, setelah itu kita melakukan sebuah sorting. Tadi dari sebuah sortingnya kita melakukan dari fungsi quicksort. Quicksort, quicksort, dia membutuhkan sebuah headref. Kita isi headrefnya adalah enak. Oke, setelah itu setelah quicksort ini kan berarti dia itu sudah tersorting, maka kita akan tampilkan lagi printf apakah benar sudah tersorting. Di sini linked list yang sudah dilakukan penyortingan. Oke, linked list yang sudah dilakukan penyortingan. Selesai. Oke, ini sudah sampai perhatikan. Kita panggil lagi fungsi print listnya. Setelah itu apakah lihat dia bisa berubah? Tidak, langsung return return 0. Oke, setelah melakukan membuat program ini, sekarang kita akan mencoba merun program ini. Sebelumnya kita review sekali lagi, lihat sekali lagi apakah ada data yang kurang atau kesalahan dalam pengetikan seperti ini. Sepertinya tidak ada. Kita cek lagi. Oke, semuanya aman. Kita coba untuk run program ini. Oke, dari sini disuruh akan memasukkan banyak data yang akan disorting. Kita memasukkan 5 data. Nilai data pertama itu misalkan 12. Setelah itu 7, 25. Lalu keempatnya 8. Lalu ke itunya misalkan 26. Oke, dari link list sebelum penyortingnya itu 26, 8, 25, 7 sampai 12. Lalu setelah itu tersorting menjadi 7, 8, 12, 25, dan 26. Ya, jadi untuk dari proses penyortingan ini bisa dilihat bahwa program ini berjalan dengan baik. Dalam melakukan pengkodingan ini mungkin harus lebih teliti dalam pengetikannya, dalam penggunaan dari huruf kata per katanya, karena ini tuh dalam pengetikannya cukup sangat berpengaruh dalam outputnya nanti bagaimana. Jadi bisa dibilang kita harus sangat teliti dalam melakukan proses pengkodingan ini. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ansadi Nugroho, saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta, program studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan dengan NIM 2103022. Pada video kali ini saya akan menguji tentang program quicksort linked list yang telah dibuat oleh rekan saya Fauzi, dan dan akan menjelaskannya secara singkat bagaimana terjadinya sorting yang ada di program ini. Oke, untuk video penjelasan tentang codingan atau program yang ada di sini dapat melihat
video dari teman saya Fauji. Dia sudah menjelaskan tentang bagaimana cara program ini dapat berjalan. Oke, mari saya akan run programnya untuk mengecek apakah program ini dapat berjalan dengan baik. Oke, pertama saya ingin memasukkan data yang singkat terlebih dahulu, 5 data terlebih dahulu. Saya akan memasukkan angka random, acak saja, tidak usah terurut. Oke, saya memasukkan 25, 6, 7, 8, 15. Dan setelah di sorting, nilainya akan menjadi 6, 7, 8, 15, 25. Nah, ini sudah membuktikan dalam percobaan pertama ini sudah terlihat bahwa program yang dijalankan oleh teman saya sudah berjalan dengan baik. Mari kita uji lagi dengan angka acak untuk memastikan program ini apakah benar-benar berjalan dengan baik atau tidak. Saya benar-benar menggunakan angka yang acak. Oke, di sini saya menggunakan 80, 25, 52, 74, 954, 888, 5, dan 5. Oke, dapat dilihat bahwa di sini ada 5 dua kali, dan di sini pun ada 5 dua kali secara bersama berurutan gitu. 5, 5, 25, 52, 74, 88, 8, 954. Oke, di sini sudah benar. Mari kita run lagi. Kali ini saya menggunakan data yang akan nanti saya jelaskan. 18, 42, 5, 23, 55, 6, 30, 3, dan 14. Oke, apakah terurut? 3, 5, 6, 14, 18, 23, 30, 42, 55. Oke, dalam percobaan data yang akan nanti saya jelaskan betul. Mari kita coba lagi dengan angka yang sama untuk memastikan konsistensi dari program ini. 18, 42, 5, 23, 55, 6, 30, 3, 14. Oke, dapat dilihat di sini 35, 3, 5, 6, 14, 18, 23, 30, 42, 55. Oke, program di sini sudah benar. Berikutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana program ini dapat berjalan. Oke, jika kalian menyimak video yang telah disampaikan posisi sebelumnya, program yang kami jalankan ini menggunakan double linked list, yang dimana double linked list itu bisa menyimpan alamat yang ada di sebelumnya. Double linked list itu bisa menyimpan alamat sebelumnya. Oke, double linked list menyimpan alamat memori sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dia bisa mengakses data yang ada di belakang dan ada data yang ada di depannya. Oke, kita simpan terlebih dahulu di sini sebagai note. Kemudian dalam quickshot ini, dalam program quickshot yang kami buat, itu menempatkan pivot atau sebagai bahan acuan perbandingannya nanti ada di sebelah kanan atau di belakang note terakhir. Untuk itu ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menuliskan linked list beserta isinya. Di sini sebelumnya saya hanya menulis P untuk previous dan next, N untuk next. Di sini tuh mencantumkan alamat dari node berikut sesudah dan sebelumnya. Saya menulis dengan P dan N hanya untuk mempermudah saja, untuk mempercepat penulisan. Oke, dapat dilihat di sini nilai di node pertama ada 18, 42, kemudian ada 42, di node berikutnya ada 5, dan seterusnya 23, 55, 6, 33, 14 sesuai data yang telah diuji tadi. Oke, di sini akan saya Oke, akan saya copy terlebih dahulu ke bawah.
Maaf jika agak sedikit lambat karena saya hanya menggunakan touchpad yang ada. Oke, kita pindah ke bawahnya. Oke, di sini sudah ada data baru. Nah, yang di atas kita tetapkan bagian sini 14 ini, yang ada not terakhir, sebagai pivot atau nilai pembandingnya. Lalu setelah ini ditetapkan sebagai pivot, sesuai dengan syarat yang harus terpenuhi, nilai L dan nilai right harus sesuai dengan kondisi yang ada pada syarat pemenuhannya, yang dimana nilai L atau nilai left ini lebih besar daripada pivot. Oke, pivot 14 sudah benar. Kemudian nilai right lebih kecil dari pivot sudah benar. Maka setelah kondisi ini terpenuhi, posisi mereka itu posisi dari 3 dan 18 akan bertukar posisi. Sini 18. Oke. Di tahap berikutnya ialah geser lagi. Di sini posisi left berubah ke 42 dan posisi right pindah ke 30. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. 6. Di sini. Oke. Setelah posisi berpindah, apakah memenuhi? Mari kita cek. Apakah nilai left lebih besar daripada pivot? Ya, memenuhi. Kemudian apakah nilai right lebih kecil daripada pivot? Tidak memenuhi. Maka nilai akan bergeser lagi posisi left dan right-nya. Kita berubah lagi. Mohon maaf, hanya posisi right-nya saja yang berubah dari 30 pindah ke 6. Oke. 6. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kondisi left-nya sama seperti tadi, masih memenuhi, dan kemudian karena posisi right berubah, posisi right-nya memenuhi, yaitu lebih kecil daripada nilai pivot. Oleh karena itu, posisi mereka akan berubah lagi, berpindah tempat, bertukar posisi. Maaf, coba ulangi lagi. Oke. Mereka akan bertukar posisi. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Oke, dan nama akan saya hapus. Yang di sini akan bernilai. Oke, pakai teks saja untuk mempermudah. Di sini akan bernilai 6. Dan yang ada di sini akan bernilai 42. Oke. Ini ada yang hilang, maaf. Saya terlebih dahulu dengan 3. Oke. Di sini posisi pivotnya masih sama ya, di yang baik yang ini maupun yang baru. Posisi pivotnya masih ada di 14. Pivot. Ini untuk singkatan saja untuk pivot. Oke, kemudian kita ubah lagi posisi left dan right-nya. Posisi left berikutnya ada di 5. Dan posisi right ada di 55. Kita lihat di sini. Apakah left-nya memenuhi syarat? Tidak, karena 5 itu lebih kecil daripada 14. Kemudian posisi right-nya apakah sama? Jawabannya adalah tidak juga.
Oleh karena itu, kita geser lagi keduanya, karena keduanya tidak memenuhi syarat. L dan right-nya bertemu di uh, L dan R-nya bertemu di 23. Karena itu kita akan, karena posisi left dan right-nya telah bertemu, maka akan ditukar dengan pivotnya. Yang ditukar ada posisi antara pertemuan ini dengan pivotnya. Oke. Dengan pivot. Oke, saya akan copy lagi. Mohon maaf. Posisi pivotnya akan bertukar. Ini kita hapus 23 dan 14-nya akan ditukar. Juga dihapus left and right-nya. Teks 23, maaf, di sini jadi 14. Yang ada di sini menjadi 14 dan nilai di sini akan jadi 23. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Dan yang di sini menjadi 23. Dan ada yang ketinggalan di sini, ini 3. Nah, lalu apa sih yang akan terjadi ketika sudah ada perubahan di sana? Nah, setelah posisi pivot ini berubah, maka pivot tidak lagi berada di angka 14, melainkan berpindah, yaitu anggap aja ini pivot 14 partition. Di sini menjadi sisi kiri dari 14 dan di sini menjadi sisi kanan dari 14. Kalau kita harus mengsorting bagian kiri ini terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nilai pivot akan berpindah ke 5. Oke. Caranya tetap sama lagi. Di sini nilai L dan di sini nilai right. Apakah memenuhi? Tidak, karena nilai left lebih kecil daripada nilai pivot dan nilai right lebih besar daripada pivot, yang dimana kondisi tersebut tidak memenuhi. Maka keduanya akan bergeser lagi dan bertemu di sini, bertemu di 6. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau ada pertemuan seperti ini lagi? Jawabannya adalah sama seperti tadi, yaitu tukar posisi. Antara 6 dan 5 akan bertukar posisi. Oke, akan saya salin lagi. Menyalinnya cukup sulit. Wah, dia jadi di atas ya. Oke, terjadi perpindahan posisi antara 5 dan 6. Di sini teks kita masukkan 6. 6 di sini. Teks lagi 5. Jadi perpindahan tempat antara 3, 5, dan 6. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Program akan mengecek apakah sudah terurut apa tidak. Karena pivot telah berpindah lagi, nilai pivot sebelumnya telah berpindah, maka program sudah mengecek bahwa ini telah mengurut 3, 5, 6 sudah terurut. Oke, tahap berikutnya ialah untuk mengecek bagian sebelah kanan dari nilai
pivot awal. Itu bagian sisi kanannya. Apakah sudah terurut atau belum? Dan jawabannya adalah belum terurut. Oleh karena itu, nilai pivot barunya lagi akan berpindah ke pojok kanan lagi atau di nilai 23. Oke, sebentar saya akan oke. Nilai pivotnya sekarang ada di 23. Tahap berikutnya pun sama, yaitu ini menjadi nilai left dan ini menjadi nilai right. Apakah kondisi memenuhi? Nilai 55 betul lebih besar daripada 23, kemudian nilai 18 lebih kecil dari 23, yang dimana kondisi tersebut memenuhi. Maka uh, maka akan terjadi pertukaran posisi. Akan terjadi pertukaran posisi. Wah, banyak data yang hilang ya. Oke. Posisinya sudah tepat. Wah, connection error. Bersih cok, udah mau mulai. Oke. Oke, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit masalah pada jaringan, jadi sempat terputus. Oke, setelah posisi 55 dan 8 ini saling bertukar posisi, berikutnya seperti sebelumnya lagi, maka nilai left dan right-nya akan berpindah. L dan R-nya akan berpindah. Apakah L memenuhi syarat itu lebih besar daripada nilai right? Jawabannya adalah tidak, benar, karena L memang lebih besar, 42 lebih besar daripada 23. Kemudian apakah nilai right yaitu 30 lebih kecil? Ya, lebih kecil daripada 23? Jawabannya adalah tidak. Maka yang akan terjadi adalah perpindahan atau pertukaran posisi dari left dan right-nya ini akan bergeser lagi, yang dimana karena left memenuhi kondisi, maka right akan berpindah posisi juga di nilai 42 ini. Maka nilai 42 menjadi nilai left dan right akan bertemu di 42, yang dimana telah sebelumnya sempat terjadi juga di mana 23 left dan right bertemu di 23 dan 6 di sini, maka posisinya akan bertukar dengan pivotnya, Oke, maka yang di sini pun akan terjadi seperti tadi, yaitu nilai 42 akan bertukar dengan pivotnya yaitu 23. Bertukar dengan 23, apakah di sini sudah lengkap? 3, 5, 6, 6, 14, 18, 42, 30. Oke, sudah full. Akan ada perubahan posisi. Salah. Maaf. Ada perpindahan posisi antara 23 dan 42. Ini kayak saya tanda itu dahulu. Oke, maka nilai pivot barunya akan ada di 42. Karena programnya memang mengambil nilai pivot yang bagian pojok kanan terus seperti ini, mengambil pojok kanan dari sisi kiri
dan yang ini mengambil pojok kanan, mengambil nilai terakhir atau nilai paling kanan dari sisi kanan 14 yang ada di sini. Oke, berikutnya ialah menentukan left dan right-nya lagi. Oke, setelah pivot berpindah posisi, maka akan menjadi hanya tinggal sisa satu saja, yaitu antara 55 dan 42. Left dan right-nya sudah terpenuhi, sisanya dari sini dan sini sudah terpenuhi. Maka sisa tinggal 55 dan 42, yang dimana akan berakhir dengan nilai left dan right bertemu di 55. Ini secara singkat saja, langsung saja saya akan jelaskan bahwa nilai left dan right bertemu langsung di 55. Maka akan terjadi perubahan posisi lagi, yaitu perubahan posisi yang dimana nilai 55 dan 42 akan bertukar. Oke, kita buang. Nilai 55 dan 42 akan bertukar. Oke, maka jika sudah terjadi seperti ini, sudah tidak ada yang bisa dibandingkan lagi oleh program. Bisa dilihat bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan karena sudah bahkan sampai yang di sini bilang terakhirnya tadi di sini sudah melakukan perpindahan pertukaran posisi dengan nilai pivot, maka program telah terurut, data telah terurut 3, 5, 6, 14, 18, 23, 30, 42, 55. Oke, mari kita cek apakah benar program telah terurut atau belum. Tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Sebentar. Di sini ada 3, 5, 6, 14 dan seterusnya. Oke, berapa banyak data yang disorting? 9 data. Lalu apa saja isinya? Yaitu nilai pertama tadi ada 18, kemudian ada 42, kemudian ada 5, kemudian ada 23, lalu ada 55, ada 6, ada 30, ada 3, 3, dan yang terakhir adalah 14. Oke, apakah sudah benar? 3 betul, 5 betul, 5 di sini betul, 6 di sini betul, dan 14 betul, 18, 23, 30, 42, dan 55. Maka dengan ini data-data yang telah kita masukkan tadi sudah terurut, maka berhasil. Data-data dalam program telah terurut. Oke, kurang lebih seperti itu yang bagaimana Quicksort bekerja, itu dengan membandingkan nilai pivot dengan nilai left dan right-nya atau low dengan high-nya, tergantung penyebutan dalam programnya tersebut. Dan saya di sini menggunakan left dan right hanya untuk mempermudah saja, menjelaskannya saja. Oke, sebelumnya mohon maaf karena tadi ada yang saya lupa saya jelaskan di awal video. Jadi pada quick sort ini menggunakan list ini pada program yang kami buat. Di sini kami hanya mengubah isi dari suatu alamat memori, tapi alamat memori yang ada di sini tetap ada. Jadi ibarat ini memorinya 011 dan berikutnya 022, 033 dan seterusnya. Posisi alamat memorinya tetap sama, tapi isi data yang di dalamnya saja yang berpindah-pindah. Oke, kurang lebih hanya seperti itu saja yang kurang saya sampaikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Refriska, yang akan membandingkan waktu dari eksekusi dari antara array dan linked list. Sekian dari saya, terima kasih.